Jadi Pak Gus, aku mau nanya nih, apa yang Bapak kerjakan setelah kemarin kita pasang nyeting kaca? Ya. Itu kan Bapak skor kemarin kan? Ya. Di skor, abis itu dari kaca ke tembok dikasih apa itu namanya Pak yang hitam-hitam itu Pak? Kita kasih namanya setting block. Itu setting block? Betul. Itu kayak karet sepatu gitu ya? Bukan? Betul, orang bilang karet mati. Karet mati. Itu jaraknya 2 cm Pak? Kita buat 2 cm. Kenapa 2 cm Pak? Kenapa nggak 1 cm gitu? Apa ada pengaruhnya apa gimana Pak? Satu, kalau kita buat 1 cm pas tuangnya terlalu sulit. Tuang sika glassnya terlalu sulit. Terus jarak memang standarnya itu sekitar 1,5 sampai 2 cm. 1,5 sampai 2 cm. Bahkan ada yang bikin 2,5 cm. Oke, berarti kita udah di emang standar ya? Standarnya kita segitu. Terus abis itu Pak, sika glass ini boleh kena air Pak, kerendam air Pak? Sika glass, jadi itu dia hanya di dalam. Oke. Nanti ada sealant lagi, itu buat pelindungnya lah. Dia kalau kena air kenapa Pak? Nggak bisa? Nggak kuat? Kuat. Cuman lebih baik lagi ada sealant lagi untuk pelindung. Jadi makanya untuk pelindung, kita menggunakan cor ya? Iya, kita cor Jadi cornya itu menggunakan kaca? kaca. Betul. Nah, ini cor-coran kacanya nih. Ini kaca nih. Kaca dicor dengan kaca. Kaca di dalam kaca, betul. Jadi kemarin emang rencana awalnya itu rekomendasinya intinya kaca, habis itu kanan kiri pakai sika glass. Betul, sika glass. Nah, tapi kan biasanya kalau kayak begitu dia menggunakan sistem parit ya Pak ya? Betul. Parit, tapi karena desain ini udah tidak memungkinkan. Betul. Makanya di alternatifnya menggunakan kaca. Nah, jadi kaca ini yang dicor ke kaca kolam ini, Kaca induk. Kaca induk itu hanya sebagai pelindung. Hanya double protect. Kalau sika glass ini Pak, Ya. dia itu emang kalau dari segi silan udah yang paling top ya? Apa Jadi, ada lagi biar kita kadang suka bilang nih silen cair lah, ya kan. Jadi karena dia bentuknya cair, dia bisa ngisi ke celah-celah tanpa kesulitan. Kalau kita pakai silen saja, kesian nanti tukang untuk nambahnya. Dan kalau kemarin nih kita nggak pakai sika glass, kita pakai silikon aja Pak, nempel lebih tetap gitu nggak bisa? jadi mungkin kita ngelepasnya bisa 3 minggu lagi atau 2 minggu lagi. Bukan, kita kan ngecornya nempel kaca ini kan pakai Betul. sika glass. Kalau kemarin nggak pakai sika glass Pak, kita pakai silen biasa aja kayak Dalamnya nggak kering, Pak. kenapa gitu Pak? Jadi silen itu sebenarnya ada paling tebal. Pak sini Pak, Bapak Oh, iya. panas Pak. Aku aja sebenarnya kesini Pak karena curi-curi ngadem ini Pak. Curi-curi ngadem ini sebenarnya. Nah, kan lebih adem di sini. Betul. Jadi gimana Pak? Jadi kalau silen kita sampai bawah banget, Pak ya. Ini nanti di bawahnya nggak kering, Pak. Masih basah terus. Oke. Lama keringnya bisa mungkin 2 minggu, 3 minggu. Dalamnya baru kering. Ya begitulah, tidak baik. Gitu. Bagus ya. Berarti yang memang kering tidak. yang atasnya doang, bawahnya Nggak kering. Butuh waktu. butuh waktu. Jadi malah bisa-bisa tidak sempurna jadinya Kurang sempurna. Betul. karena nggak ada udara yang masuk ya, karena udah ketutup dari atas ya. Enggak juga. Jadi dia airnya nggak keluar. Dia nggak keluar. Air dari silen itu Dari ya? silen nggak keluar. Karena dia terlalu tinggi kan. Ini kan kita cor 15 cm. 15 cm. 15 cm. Karena silen yang saya pernah diajarin sama pabrik, mereka sarankan itu ada hitungannya, kurang lebih 1 cm sampai 2 cm lah. Itu masih aman kita pakai. Itu masih aman. Jadi kalau pengaplikasikan dengan sika glass itu udah ada Udah yang the best, udah the best. Jadi kalau bisa, kalau untuk ini semua ya pakai merek Sika Glass. Tapi harga satu pelnya lumayan loh Pak. Lumayan. Kalian bisa Google aja Sika Glass 735. Betul. Berapa harga satu filenya? Betul. Di atas 4, di bawah 5. Betul. Kita cukup banyak ya pakainya. Cukup banyak. Kita total. Nah, yang kita pakai aja itu kita masih kurang 2 file lagi nih. Ya, betul. Untuk bagian atas, ini belum semuanya kecor nih. Betul. Belum semuanya kecor, cuma sekitar 3 cm, 4 cm ya Pak ya? 5 cm? Enggak, ini sudah ada kali ini 10 cm-an. Oke, tapi sekitar 10-an lagi ke atas belum? 2 pel cukup. 2 file. Jadi gua harus nambah 2 file lagi
untuk nutup nih. Kalau kalian bisa lihat nih, tangan gua masih masuk nih ke sini nih. Tuh, kelihatan nggak ya? Coba Bang Septian, zoom dikit Bang. Nih, jari gua aja masih masuk jauh ke dalam nih. Ini masih ada 10 sentian lah. Tuh, nih, tuh, lebih. Iya. 10, 12 nih, 10 cm. Jadi ini emang harus ditutup full dengan Sika Glass. Ya. Kemarin apa ya? Karena harganya lumayan, jadi kalau beli kebanyakan sayang. Tapi ya ini kurang dikit. Cuma yang intinya tuh yang kiri, kanan, bawah sudah full ya Pak ya? Sudah full dan jadi sini sudah full nih dan air cuma di sini kan rencana. Ya, air cuma sampai situ. Dia sudah full semua dan ini udah naik dan ketinggian air kolam gua ini paling juga di atas sini lah. Nggak yang sampai atas banget sini, nggak juga, ngapain? Soalnya kan batas dari depan kita ngeliat ikan kan juga cuma sampai sini. Yang penting ketinggian air tidak terlihat. Nah, di sini gue akan pakai 2 file lagi ya Pak ya? 2 file, tapi nanti mungkin Pak Ahok yang bantu ya? Betul. Nah, sudah diajarin. Karena yang untuk utamanya ini udah ke-secure. Sudah secure. Ini tinggal finishing. Dan nanti juga ini kan ditutup lagi Pak, pakai list kaca. Oh iya, nanti bagian atas ini ditutup lagi, dicor lagi pakai kaca. Jadi supaya Double protect lagi. Jadi benar-benar semua ini aman. Jadi Pak, kemarin Bapak untuk ngecor ini, ya, itu kalau nggak salah silennya agak khusus ya Pak ya? kita pakai silen netral ini. Netral? Iya. Nggak boleh yang acid gitu nggak? Kita biasa sih pakai silen netral, jadi biar kaca ke kaca lebih lebih nempel. Nah, Terus warna hitam biar kelihatan lebih rapi aja kan? biar lebih elegan aja lah. Iya sih. Kan nanti kan kolamnya hitam ya. Hitam, kolam ini hitam. Jadi nanti kolam ini gua akan water ponding punya koi. Ini jadi warna hitam semua. Nah, Pak, yang mau aku tanya, Ya. aku kira-kira kapan bisa isi air nih, Pak? Ini banyak yang nanya nih, kapan isi air nih? Kapan bisa aku isi air? Isi air kurang lebih 1 mingguan kali ya dari terakhir kita kerja. Sekarang tanggal 5, apa tanggal 6? Tanggal 5. Berarti tanggal 12-an. 12, 13, 14 boleh lah. 12, 13, 14. Tapi ini kan ada juga butuh waktu kan. Seminggu lah. Seminggu. Setelah water ponding seminggu lah. Jadi 2 minggu ya Pak. 2 minggu. Kalau ini 1 mingguan lagi juga sudah boleh. Sudah boleh. Ini kan kita kan tidak silennya nggak terlalu tebal Pak. Ini silen juga cuman hanya di sini. Oke. Kan kita gencet nggak tebal. Ini juga nggak tebal. Jadi istilahnya nih, anggap ini sudah di water ponding, seminggu lagi juga sudah boleh. Oke. Tapi karena ini water ponding kan butuh waktu. Oke. Mereka. Ya. Terus Water ponding paling 2-3 hari lah. Iya. 2-3 hari nunggu kering seminggu ya, kurang lebih tanggal 14-an lah ya. Betul ya. Nah Pak, untuk ngisi air Pak, Ya. itu bagusnya gimana Pak? Aku 1/4, setengah, gimana? Kalau saran dari Bapak yang Bapak tahu? Jadi kalau bisa Ini sih versi Bapak aja. Versi saya ya. Biasanya kita ngisi air selalu dari bawah sini sampai batas di sini. Sangulan. Batas tabokan, apa yang 15 ini? Oke. Betul. Ini jadi buat ngecek ada nggak sih bocor dari area situ atau sini sampai sini, ada nggak? Oke. Kalau kita langsung di sini kan kita kan nggak tahu. Mungkin aja di sini, mungkin di sini, kita nggak ada yang tahu kan. Oh. Mungkin di sini kita nggak tahu atau mungkin di sini. Amit-amit. Ya. Kita mesti berharap tidak ada di sini. Nah, misalnya amit-amit ada, berarti ya kita punya scope yang perlu kita perhatiin ya daerah sini kan. Oke. Jadi kita nggak spekulasi ke kaca. Kalau bisa di sini aja udah ada penurunan, berarti di lantai atau di kolam ini ada sesuatu di dasar. Di dasar dan di sininya loh. Kan saya bilang Bapak ini hati-hati di sini gitu. Oke. Suka penyakit kadang-kadang. Oke. Tapi harusnya Nanti aku aman. ekstra nanti water pondingnya aku ekstra. Nah, kayak gini juga nih kan harus ekstra hati-hati nih. Ya kan? Oh iya, halus-halus gitu ya. Kayak gini kan, ya harus hati-hati. Oke. Nah, setelah sampai sini, aku tunggu sehari, rendam sehari ya? Rendam sehari lah.
Sehari kalau nggak ada penyusutan yang terlalu ekstrim berarti Ya. kan hanya penguapan. ya. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut, biasa kita lanjut 30, sepertiga. Oh, sepertiga kaca. Ya. Oh. Kalau mau seperempat juga boleh, cuman terlalu ini ya. sepertiga aja. Sepertiga. Nah, Jadi tetap 4 kali ya jatuhnya Tetap ya. 4 kali, ya. Tapi 1, 2, 3, 4 gitu. ya. Kalau misalnya kita bikin 4 kalinya 25%, kan airnya di sini. Ya. Jadi kan kita nggak fokus di sini, amit-amit ya. Ya, di ya. sini kah atau Ya. di sini kah? Jadi kita nggak tahu. spekulasinya liar, Pak. Betul. Nembaknya terlalu ini. Betul. Tapi kalau ini udah aman, berarti Aman. ke sini kita tinggal cari. Ya tadi. Yes. Tinggal sehari-sehari lah. Sehari-sehari. Betul. Dan yang penting nanti pas ngisi juga jangan terlalu cepat. Kenapa gitu, Pak? Tekanan dia terlalu cepat nanti akan ada Oh, silennya main ya? Enggak. Ada tekanan terlalu cepat kurang baik lah. Kalau ini sih mau dibilang kan silen tidak ada. Silen hanya sebagai pelindung. Oh, sebagai pelindung. Kita Oke. pakainya Sika Glass. Oke. Disarankan tetap kalau isi air mega tank ya bertahap lah. Jadi isi air mungkin habis juga itu 1 minggu. Gua ngisi airnya aja kita ngomong setinggi ini mungkin udah bisa setengah hari mungkin, Pak. Kalau pakai air keran doang. Tapi bagus kayak gitu, Pak, pakai air keran. Kita bikin sehari lah. Ya, pelan jadinya ya, pelan. Nanti ngisi ke 30% ini bisa dari pagi sampai pagi. Betul. Besok ini pagi ke pagi lagi, Betul. pagi ke pagi. Betul. Ngisi air aja mungkin 2-3 hari. Betul. Moga-moga orang rumah nggak protes, Pak, air di rumah tekor. Aduh. Soalnya kan gue kan pakai air sumur, pakai air keran. Jadi ya moga-moga yang di atas ibu negara nggak Ya. protes air habis. Itu ibu negara paling penting. Kacau, Pak. Kalau udah ngamuk kacau. Nah, terus ini, Pak, kalau kaca-kaca besar dibanding akrilik, Pak, lebih mana sih, Pak? Lebih ekonomis mana kita pakai kaca besar atau akrilik? Kan kemarin sebenarnya banyak yang nanya ke saya, Pak. Betul. Bang, kenapa nggak akrilik aja, Bang? Betul. Nah, kalau aku pribadi sih, Pak, Ya. akrilik itu nggak aku tahu, cuma itu bisa buram dan aku nggak tahu caranya gimana. Apakah harus gimana cara bersihnya? Betul. Ini kan karena keterbatasan pengetahuan aku nih. Betul. Nah, kalau akrilik itu sama kaca besar, Bapak lebih rekomendasi mana, Pak? Sebenarnya kita lebih rekomen dengan akrilik. Kenapa seperti itu, Pak? Satu, dari segi kekuatan itu kan dia kan single panel. Single panel itu gimana, Pak? Ini kan double panel. Oh, dua jadi satu? Ya, ini 19 plus 19. Oke. Kemungkinan kalau akrilik kita harus pakai sekitar dengan ukuran segini ya, di atas 3 inch, 3 sampai 4 inch Itu kemungkinan. udah 7,5 sampai 10 cm. 10 nanti. Belum lagi ada jarak kita harus pakai 1 inch. Kita semua pakai ukurannya inch kalau untuk akrilik karena mereka Ya. kasih ukuran dalam inch. Ya. Proses pemasangan semua sama Oke. dan pengecoran pun semua sama. Oke. Jadi istilahnya secara teknis untuk pengecoran sama. Hanya beda adalah di berat. Berat akrilik lebih enteng. Oke. Walaupun dia lebih tebal, Lebih ringan. karena berat jenisnya berbeda. Ya. Nah, kalau akrilik ngebersihinnya gimana, Pak? Ada alatnya gitu. Akrilik tuh ngebersihinnya ya simpel juga, Pak. Nanti ada cairannya. Kita juga biasa ada Oh, cairan. berarti bukan kayak dipolis gitu, kayak ke polis mobil nggak ya? Untuk perawatan harian ada cairannya. Oke. Terus di lap biasa, di buff gitu mereka bilang. Terus kalau memang sudah biasa memang perawatannya ada. Yang disarankan nanti kalau sudah jual itu paket mau perawatan berapa tahun. Nanti di buff ya, buff biasa sih sebenarnya. Istilahnya gitu. Akrilik kenapa di Indonesia lebih mahal, Pak? Sedangkan kayak di luar, misalnya aku nonton YouTube di luar, orang-orang tuh akuariumnya pakai Betul, akrilik, jarang betul. pakai kaca. Betul. Kenapa lebih mahal di Indonesia, Pak? Karena ya kita harus bayar pajak, Pak. Oh, itu masih import ya? Masih import. Kita nggak punya pabriknya di sini, Pak. Ada, cuman saya nggak berani ngomong lah. Oke, yaudah. Nggak Oke. berani ngomong. Jadi akrilik biasanya di kolam renang ya, Pak? Tapi ya, biasanya, Pak. Biasanya di kolam renang. Kolam renang yang panjangnya ekstrim gitu ya? Betul, karena dia kan pertama satu kolam renang kan ada orang berenang kan.
dia masuk, tekanan air kan lebih besar. Ya, Kalau guncangannya segala macam betul. ya. Terus kalau kaca kan juga kan ada batas. Kayak segini sudah termasuk, udah mau masuk limitnya kaca. Iya. Ya kan? Kalau kita mau bikin misalnya 8 meter atau 7 meter lebih dikit, Nggak bisa kaca udah. Nggak bisa. Yang aku tahu di Indonesia, yang gua tahu ya, ya mentok kaca itu panjang 7 meter. betul. Kalau tinggi kalau nggak salah 3 meter apa 4 ya? Berapa sih? Setahu saya 2,4. Mereka terbatas di mesin temperednya dan di mesin laminate-nya. Oke. Berarti paling mentok 7 kali 2,4. Paling mentok 7 kali 24. Seingat saya ukuran segitu. Ini dengan pabrik yang kita tahu ya, nggak tahu deh Dengan kalau pabrik yang pabrik kita lain tahu. Betul, ada ya. betul. 7 kali 2,4. Dan itu udah harga kostum. Harga custom, harga mau dia. Mau Mau beli silakan, nggak mau beli Karena sudah. di Indonesia cuma 1, 2, 3 Betul, pabrik ya. betul. 1, 2 atau 3 pabrik. Betul. Dan kadang-kadang kaca juga pas kebetulan Bapak mau Kacanya lagi nggak ada. lagi nggak ada. Atau ada cuman sudah di book orang lain. Iya. Harus inden lagi entar. Kemudian lagi. Betul. Kebetulan aku waktu itu emang lagi ready stock. Betul. Bapak istilahnya ini milik Bapak. Kalau milik nggak kemana-mana Pak. Rezeki anak soleh. Pak. Rezeki anak soleh betul. Biar saya juga dapat rezeki Amin. juga. Amin. Oke, jadi kaca seperti itu. Jadi kalau kalian mau buat kolam atau megatank, kita ngomong kolam besar lah ya. Itu perhatikan ketinggian bersih kacanya. Karena itu akan menentukan spesifikasi kaca yang harus kalian gunakan. Misalnya kalian buat 7 meter, tapi ketinggiannya cuma 50 cm, Betul. mungkin 12 plus 12 cukup. Sangat lebih. Lebih dari cukup. Misalnya tingginya cuma 50 cm nih, walaupun panjangnya 6 meter, 7 meter, tapi begitu kasusnya seperti kolam gua nih atau megatank gua yang udah sampai 1,5 meter, bersihnya 19 plus 19 saja ini sekedar cukup. Dibilang safety banget nggak juga. Tapi safety. Safety tapi cukup. Cukup. Tapi Tidur nyenyak. Tidur nyenyak lah, masih bisa tidur nyenyak. Tapi begitu kemarin kalau gue buat bersihnya 1,7 atau 1,9, agak-agak tidur aja, cuma nggak pules. Betul. Nggak terlalu pules karena itu ketinggian. Nah sedangkan kalau cuma 1 meter nih, mungkin 12 plus 12 juga masih bisa, atau 80, 90, ada perhitungannya Pak ya? Ada perhitungannya. Nah, jadi intinya tetap di ketinggian. Itu kalian sebaiknya tanya ke pihak pabrik. Tanya ke pihak pabrik atau tanya dari ke pihak yang aplikator. Aplikator dan pabrik, mereka berani nggak? Kalau berani Betul. lanjut, tapi kalau mereka nggak berani jangan ngeyel. Kalau untuk yang ini kita aplikator juga bisa hitung. Cuman biasanya kita double check dengan pihak pabrik. Karena kita nggak mau disalin juga. Ya. Udah. Nanti pabrik bilang sanggupnya sekian, aplikator sekian ya aplikatornya nih kan. Gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Tapi perhitungan kasarnya kita bisa ngitung ya. Perhitungan kasar kita masih bisa hitung. Nah, satu lagi nih, kalau pakai silikon, ini ada namanya masuk angin nih, kalau bahasa Pak Ahok. Kalau pakai silon, nggak bisa semuanya, Bang Septian. Coba bisa Abang zoom nggak di sini nih? Nah, ini ada yang tidak terisi oleh silon. Betul. Nah, ini aku nggak tahu dah, ada dampak negatifnya nggak? Kalau ini nggak apa-apa Pak sebenarnya. Nggak, misalnya kita buat akuarium nih. Ya. Ada orang mau buat megatank juga, mungkin dimensinya Ya. tidak seperti ini, Ya. tapi dia Ya. menggunakan silon dan pas menggunakan sistem tabok Ya. juga Pak, dan Ya. ada Ya. masuk angin ini, itu ada dampak negatifnya nggak? Selama ini di daerah sini Pak, Oh, di daerah dalam di dalam masih oke? masih oke. Karena kan air kan masuk dari Iya, sini. udah ada atas bawah yang melindungi ya. Cuman jadi memang justru kadang-kadang penyakitnya kalau pakai silon ya gini Pak. Ini aja kita Iya, udah rapet banget itu. udah rapat kita tempel loh. Kan pas kita tempel ada yang ngepres dia keluar atas bawah. Sengaja kan kemarin kan pas saya kerja kan dia bilang biar jorok biar sampai keluar maksudnya. Iya. Kan kalau orang bilang kok jorok banget, justru harus begitu Pak. Iya. Dia jorok keluar, jadi istilah dia keisi penuh. Jadi kemarin itu kan udah di kacanya udah dituin pakai silon yang hitam, ditempel sampai ngecerot gitu lah. Harus keluar. Betul. Iya, begitu bahasanya. Nah, tapi ya itu, ini ada, kalau Pak Ahok sih bahasa dia masuk angin ini. Betul. Nah, tapi kalau dengan Sika Glass,
Betul. Itu sampai yang pori-pori kecil karena dia sebelum dia settle dia benar-benar cair. Betul. Masuk. Mana Betul. Pak yang Bapak bilang ada yang lewat? Nah, ini kita isi dari sini, Pak. Isi ternyata kan ini kan sambungan keramik ya, Pak. Nah, Ya. ini tadi pagi ada keluar nih, Pak. Cuman udah tuh, Bang, dibersihin sama anak-anak. bagian situ. Ini keluar dari sini nih. Oh. Cuma sama anak sudah dibersihin, ya masih kelihatan kan ini enggak? Oke. Ini ya, Malah jadi bagus ya, keisi sama Sika Glass jadinya. iya, masih bagus. Nah, itu salah satu keunggulan Sika Glass. Jadi dia awalnya itu cair, jadi mau halus pun masuk dia. Masuk. Abis itu keras dia. Betul. Tapi jangan terlalu mengandalkan dalam arti, oh mentang-mentang Sika Glass itu bagus, kita tetap harus perhatikan ya. Persiapan juga bagus. Persiapan ya. Kayak contoh yang lain kan enggak kan? Ya. Satu titik itu aja. Satu titik yang keluar banyak gitu. Ya. Oh, silikon Pak. Kemarin ada yang bilang kalau silikon ada umurnya. Itu gimana maksudnya Pak? Kalau kita nempel kaca, sisa Betul. tabok, Betul. pakai silikon doang Betul. atau ya itulah silikon. Betul. Katanya ada umurnya. Silen ada umurnya. Jadi kalau udah umur dia udah nggak main lagi. Orang bilang mungkin Yang Bapak tahu lah, ini versi Bapak lah. versi saya ya. Nah, versi Bapak lah. Ya ada lah penyakit muncul-muncul lah. Setelah sekian tahun muncul-muncul ada. Sekian tahun nanti muncul ada penyakitnya. Bocor halus. Bocor halus atau apa. Tapi selama dia masih tekanan airnya tetap nggak dikuras-kuras sampai gimana, ya oke lah. Tapi Bapak punya filtrasi kan, ini Bapak cerita ke saya tidak perlu kuras ininya kan? Filtrasi aku ala kadarnya aja, Enggak Pak. lah, Pak. Kuras tanpa mengurangi air. Filtrasi gua ala kadarnya aja. Saya guys. juga banyak belajar sama Abang. Oke. Pak, kita break dulu, Pak. Ini azan. Nanti Iya. habis azan kita lanjut ngobrol-ngobrolnya lagi. Siap. Sekalian kita keluar nih. Baik. Pak Denny, tangga, Pak. Gak bisa keluar nih. Manjat tinggi banget. Oke, jadi kita lanjut. Tadi kan kita udah bahas semua yang di bagian dalam. Ini kita mau bahas sedikit yang di bagian luar. Ya. Ini apa-apa aja sih, Pak? Ini coba Bang Seth kita lihat nih detailnya nih. Jadi kan kemarin dimasukin Sika Glass-nya dari sini. Ya. Habis itu ditutup. Ini silen ya? Apa silikon? Silikon saja. Oh, sama yang dipakai dengan yang di belakang ya? Sama aja, sama. Ini fungsinya apa, Pak? Kenapa di silikon lagi? Satu untuk melindungi si Sika Glass, Oke. dan kedua sebagai finishing. Oh, finishing biar rapi. Tapi yang utama adalah sebagai pelindungnya si Sika Glass. Jadi ini sekeliling ya kemarin ya? Sekeliling sudah. Udah ada Betul. dicor Sudah semua beres ya. semua. Nih, ini Sika Glass yang kemarin ada tumpah-tumpah. Ini keras banget loh, gila. Ini udah kayak keramik lah Betul. jatuhnya. Tapi dia empuk dalamnya. Oh, gitu? Istilahnya enggak sama kaca nggak apa-apa ini. Sama kaca Ini kalau walaupun keras tapi Oh. masih agak Oke. nyal-nyal gitu loh. Jadi kalau untuk finishing luar cuma dengan silen ini ya. Betul. Sisanya baru nanti sesuai dengan desain mau gua tutup pakai apa Betul. ya. Betul. Tapi kalau untuk ini kenapa gua putusin pakai Sika Glass? Karena udah terlanjur basah. Betul. Ya maksudnya dengan uang yang sudah gua keluarkan, Sika Glass ini ya gua rasa yang udah paling benar. Betul. Maksudnya gara-gara menghemat sedikit, Betul. ternyata kenapa-kenapa Ya. malah lebih pusing. Seperti itu. Jadi Pak Agus ini besok baru pulang Besok pulang Jakarta. Jakarta. Nah, jadi kalau kalian ada mau buat kolam besar juga, mau terima bersih bisa, mau terima Bisa. ribet bisa. Bisa. Bisa hubungin langsung aja ke Pak Agus untuk masalah kaca lah Tete Bengek. Seperti gua konsultasi dengan Pak Agus dari A sampai Z, pokoknya nanti diarahin sama Pak Agus. Mau ribet atau mau bersih? Betul. Atur aja sama Pak Agus. Atur aja. Ah, atur aja. Mau ribet boleh, Mau bersih boleh? bersih pun boleh. Atur aja sama Pak Betul, Agus. nggak masalah. Kalau gua mau ribet, tapi sebagian orang mau terima bersih, Betul. atur aja. Betul. Jadi itu aja video kita kali ini. Semoga sedikit banyak dapat bermanfaat dan see you guys in my next video. Bye bye. Baik.